Renungan Hari Jumat 12 Mei 2023, Pekan Paskah kelima tahun A. Menegakkan kasih dalam hidup bersama. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 22 sampai 31 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Saudara-saudariku terkasih, hidup dalam suasana kasih menjadi impian dan harapan semua orang. Panggilan seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup dalam sebuah ikatan perkawinan juga terjadi karena kasih. Hidup membiara menjadi imam biarawan dan biarawati juga terjadi karena kasih. Kasih menjadi hukum tertinggi dalam seluruh hidup manusia. Saudara-saudariku terkasih, dalam amanat perpisahan Yesus dengan murid-muridnya, Ia memberikan sebuah mandat berupa perintah kepada mereka. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Isi perintah Yesus adalah supaya mereka saling mengasihi. Artinya, Yesus menghendaki para murid-Nya hidup dalam suasana kasih, bukan pertentangan. Ia mengharapkan sikap pengorbanan, pengampunan, saling melayani, rendah hati untuk menerima satu dengan yang lain. Tidak hidup dalam pertentangan dan perselisihan, tetapi kasih satu dengan yang lain. Kasih harus menjadi inti hidup mereka. Maka harapan Yesus bagi murid-muridnya adalah mereka harus terbuka, mau berkorban demi sesama, taat pada sabda dan kehendak Allah, dan membuka diri dan hati kepada semua orang. Pertanyaan untuk direnungkan. Mengapa Yesus begitu peduli dan sangat memperhatikan para murid-Nya saat-saat terakhir dengan mereka di dunia sebelum Ia kembali kepada Bapa? Jawabannya adalah Dia menjadi bagian dari hidup para murid, dan merekalah yang akan menjadi perpanjangan tangan Yesus dalam mewartakan dan mempraktikkan kasih kepada dunia, di dalam dunia. Karena itu, Yesus tegas mengatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Dasar dari tugas perutusan Yesus adalah pergi, membagikan, mewartakan, mengalami kasih bersama yang lain. Kasih harus menjadi sumber hidup, kekuatan hidup manusia. Saudara-saudariku terkasih, amanat Yesus kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi sangat relevan bagi setiap orang di dunia saat ini. Sangat relevan dalam hidup berkeluarga, dalam hidup berkomunitas, dalam kelompok kategori lainnya. Masing-masing orang dituntut sikap kepekaan, kepedulian, keterbukaan, kerendahan hati, dan komitmen untuk melepaskan egonya dan menegakkan kasih di atas segala-galanya. Inilah misi ilahi Allah yang harus dijunjung tinggi dan diperjuangkan agar ditegakkan dan dihidupi oleh semua insan manusia. Iman, kasih, dan harapan menjadi utama, tetapi yang paling utama adalah kasih. Maka marilah kita tidak menutup mata hati, pikiran kita untuk berbuat kasih dan membuahkan kasih, tetapi tetaplah bertabur kasih.
di mana saja kita berada, mulai dari hal dan tindakan yang sederhana dan nyata, seperti memberi salam, memberi senyum, saling sapa dengan ramah dan sopan, mau melayani tanpa diminta, terbuka terhadap semua orang, dan lain sebagainya. Tuhan memampukan kita dalam hal ini. Maka hendaklah Tuhan membuka hati kita untuk senantiasa mau bertabur kasih dalam hidup dan karya pelayanan kita. Semoga